Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pemberontakan PKI yang terjadi tahun 1948, yaitu di Madiun. Ini adalah pemberontakan pertama yang terjadi pasca kemerdekaan dan sebagaimana kita ketahui, motif-motif yang terjadi salah satunya adalah motif ideologi, di mana PKI punya keinginan untuk mengganti Pancasila dengan ideologi lain, yaitu ideologi komunis. Apa yang menjadi latar belakang terjadinya pemberontakan? Yang pertama, ini bermula dari adanya perundingan Renville yang sangat merugikan bangsa Indonesia. Nah, ini adalah kapal Renville, di mana dalam kapal ini terjadi perundingan antara Indonesia dengan Belanda, dan sebagaimana kita ketahui, perundingan ini sangat merugikan bangsa ini karena wilayah Indonesia hasil dari perundingan Renville ini menjadi sangat-sangat sempit, dan tentu saja Amir Syarifuddin yang saat itu menjadi Perdana Menteri dan menjadi perwakilan dari Indonesia ini akhirnya harus lengser dari Perdana Menteri sebagai pertanggungjawaban atas kegagalannya di dalam perundingan Renville ini, dan Amir Syarifuddin diganti oleh Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri Indonesia. Nah, tentu saja Amir Syarifuddin sakit hati atas peristiwa ini, maka kebetulan Amir Syarifuddin yang baru lengser ini bertemu dengan salah satu tokoh komunis, yaitu Musso, yang baru saja tiba dari lawatannya ke Moskow. Sebagaimana kita ketahui, Uni Soviet, Moskow adalah negara komunis, dan tentu saja Musso membawa ide-ide tentang komunisme yang ingin mereka terapkan di Indonesia. Pertemuan ini membawakan hasil, yaitu Musso bersama Amir Syarifuddin akhirnya membentuk Front Demokrasi Rakyat. Dan dari sinilah Musso, Amir Syarifuddin demikian menggebu-gebu untuk membangun persatuan komunisme, menggantikan Indonesia menjadi komunis, maka kemudian diproklamirkanlah negara Soviet Indonesia yang terjadi di kota Madiun. Tentu ini bukan sesuatu yang mudah, ya, karena kemudian terjadi juga perlawanan-perlawanan dari rakyat. Artinya rakyat tidak serta-merta menerima komunisme di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa komunis itu sangat bertentangan sekali dengan ruh bangsa Indonesia yang sangat-sangat religius, di mana komunisme memiliki paham yang ateis, yang jelas ini sangat bertentangan. Itu sebabnya perlawanan-perlawanan ini terjadilah teror-teror di kota Madiun, pembunuhan-pembunuhan terhadap pejabat terjadi, santri-santri, kemudian para ulama juga banyak yang menjadi korban. Tentu ini juga sangat-sangat merugikan rakyat Indonesia, perpecahan juga terjadi, masyarakat tidak tenang antara memilih mana gitu ya. Dan Soekarno sendiri dalam sebuah pidatonya mengajak seluruh rakyat Indonesia, silakan mau ikut dengan komunis dengan yang mereka telah melakukan pemberontakan dan tidak sesuai dengan ideologi kita, atau tetap mengikuti Soekarno-Hatta untuk tetap mendirikan Indonesia merdeka yang insya Allah katanya ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan ternyata rakyat memang sangat antusias untuk tetap bersatu di dalam NKRI, dan maka pemerintah pun kemudian turun tangan lalu melakukan penumpasan terhadap PKI di Madiun. Nah, dua tokoh yang sangat terlibat, yaitu Gatot Subroto dan Sungkowo, ini mendapat amanah untuk melakukan penindasan terhadap PKI Madiun. Akhirnya Musso dalam pengejarannya tewas, di mana masyarakat juga sangat membantu. Kemudian
Amir Syarifuddin sendiri akhirnya berhasil ditangkap dan akhirnya dieksekusi. Nah, inilah pemberontakan PKI Madiun yang menjadi catatan gelap dari sisi bangsa Indonesia, yang tentunya ini harus kita waspadai dan akan terus berlanjut. Baik, kita lihat tanggal-tanggal penting yang harus kita ingat. Yang pertama adalah tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari, ini terjadinya perundingan Renville yang awali permasalahan PKI ini. Kemudian 29 Januari Amir Syarifuddin diganti oleh Muhammad Hatta. 28 Juni 48 pembentukan Front Demokrasi Rakyat yang dibangun oleh Amir Syarifuddin bersama beberapa partai yang pro PKI. Kemudian 18 September berdirinya negara Soviet Indonesia. Kemudian 21 Oktober mahasiswa terbunuh dalam pengejaran. 29 November Amir Syarifuddin ditangkap, dan 19 Desember Amir Syarifuddin akhirnya harus menghadapi tiang gantungan. Terima kasih. Ini materi pertama yang terhadap pemberontakan yang terjadi di Indonesia. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan pemberontakan yang lain yang perlu kita ketahui. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.